Ini anak kecil ngomong iman sama orang yang imannya paling tinggi. Paling tinggi siapa? Nabi Muhammad. Beraninya begitu. Kok ngomong sama orang sekelas Nabi Muhammad? Rasulullah pun kaget. Apa bukti kamu mengatakan kamu beriman? Apa dia katakan? Azafat nafsi anid dunia. Jiwaku sudah tidak ada ketertarikan sama sekali dengan dunia. Ada lagi yang namanya Abu Rafi'. Mau ikut juga. Umur sekitar 8-9 tahun atau belasan tahun. Mau pulang aja. Nanti ujung-ujungnya ngeribetin. Jadi kita mau perang liatin anak kecil. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini jago main ketapel ya Rasulullah. Menawarkan diri gitu. Ada yang bisa dijual. Kata Rasulullah, coba ambil. Dia ambil sama dia batu. Di mana ya Rasulullah? Sampai ke situ. Benar ternyata. Jadi sesuai dengan apa yang ya udah intinya ikut. Tapi jangan bilang yang satu lagi mata saya juga kalau begitu ya Rasulullah. Rasulullah bilang ini anak kecil lagi. Kata Rasulullah kalau dia bisa, katanya saya ini jago berantem ya Rasulullah. Ya udah coba kamu katanya tanding sama dia. Tanding ternyata yang menang satu lagi akhirnya dibawa semua sama Rasulullah. Harithah juga begitu, memaksakan diri untuk kata Rasulullah ikut. Pada zaman Nabi ada seorang anak muda yang usianya masih 7 tahun. Tapi pengenalannya kepada Allah begitu hebat. Namanya Harithah. Namanya siapa? Harithah. Nabi Muhammad lagi berjalan, jumpa dengan anak kecil. Rasulullah tanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Apa kabarmu di pagi hari ini wahai Harithah? Nabi Muhammad begitu, kalau ketemu sama orang ditanya, walaupun anak kecil. "Kaifa asbahta ya Harithah?" Apa jawaban anak kecil ini? "Asbahtu mu'minan billahi ya Rasulullah." Jadi pagi hari ini dalam keadaan beriman. Ngomong sama Nabi beriman. Artinya nawarin orang yang biasa bikin makanan enak, misalnya makanan terkenal di Garut, tahu Sumedang lah. Bikinin tahu atau ngasih tahu dari Garut datang ke Sumedang ngasih orang Sumedang tahu, diketawain. Kami yang lebih paham tentang tahu Sumedang dibanding antum. Kok berani-beraninya bawa tahu Sumedang? Ke tempat di mana di sini tempatnya tahu. Kata ulama dulu, wa min ajabin ihda'u tamrin li Khaybar wa ta'limi Zaidin ba'da ilmi al-fara'idhi. Katanya sesuatu yang aneh gitu. Min ajab ihda'u tamrin li Khaybar. Kok ngasih korma sama orang Khaybar? Jadi orang Khaybar itu terkenal kormanya Khaybar itu paling enak. Ajwa dia punya, kota Madinah. Ini kita datang dari tempat yang enggak ada korma, belinya di Tanah Abang, ngasih orang Khaybar. Ini korma. Kamu gimana? Ini anak kecil ngomong iman sama orang yang imannya paling tinggi. Paling tinggi siapa? Nabi Muhammad. Beraninya begitu. Kok ngomong sama orang sekelas Nabi Muhammad? Rasulullah pun kaget. Ketika anak kecil ini mengatakan asbahtu mu'minan billahi. Rasulullah, likulli syai'in haqiqah. Fama haqiqatu imanik? Semua ucapan perlu kepada bukti wahai anakku. Apa bukti kamu mengatakan kamu beriman? Apa dia katakan? Azafat nafsi anid dunia. Jiwaku sudah tidak ada ketertarikan sama sekali dengan dunia. Wastawa indi zahabuha wa madaruha. Bagiku sama saja ya Rasul. Ada kerikil, ada emas, enggak ada bedanya. Taruh di depan saya ada kerikil, enggak ada bedanya. Handphone Oppo sama iPhone yang terbaru enggak ada bedanya, sama aja. Bagi dunia begitu. Apa saja sama tidak. Stawa indi zahabuha wa asbahtu ka'anni aral jannah. Di pagi hari ini, baru pagi saya udah seakan-akan benar-benar lihat surga. Wa ahlaha yatana'amuna biha. Dan orang-orang yang sedang di surga itu sedang menikmati surga. Wa asbahtu ka'anni aran nar. Pagi hari ini seperti aku sudah melihat api neraka. Wa ara ahlaha yu'adzabuna fiha. Aku melihat orang-orang yang ada di neraka sedang tersiksa. Apa kata beliau? Wa asbahtu ka'anni ara 'arsyar rahmani bariza. Dan di pagi hari ini secara jelas mataku seakan-akan sudah bisa melihat arasnya Allah. Apa kata anak muda? Kata Rasulullah SAW, ya Harithah, arafta falzam. Wahai Harithah, kamu ini makomnya sudah al-arif billah, falzam. Kamu harus begitu saja. Tapi setelah beberapa bulan, ternyata Harithah ini ikut perang Uhud. Kata Nabi Muhammad, gak ada yang anak kecil boleh ikut. Dia maksa ngikut, akhirnya diberikan izin. Ada lagi yang namanya Abu Rafi', mau ikut juga sama Rasulullah SAW. Ini dua beradik atau temannya. Abu Rafi' bilang mau ikut Rasulullah.
Umur berapa? Umur sekitar 8, 9 tahun atau belasan tahun. Mau pulang aja. Nanti ujung-ujungnya ngeribetin. Jadi kita mau perang liatin anak kecil. Pulang aja. Dia bilang, ya Rasulullah, lakin nirami ya Rasulullah. Saya ini jago main ketapel ya Rasulullah. Menawarkan diri gitu. Ada yang bisa dijual. Kata Rasulullah, coba ambil. Dia ambil sama dia batu. Di mana ya Rasulullah? Ke situ. Benar ternyata. Jadi sesuai dengan apa yang ya udah intinya ikut. Tapi jangan bilang yang satu lagi mata saya juga kalau begitu ya Rasulullah. Rasulullah bilang ini anak kecil lagi. Kata Rasulullah kalau dia bisa katanya saya ini jago berantem ya Rasulullah. Ya udah coba kamu katanya tanding sama dia. Tanding ternyata yang menang satu lagi akhirnya dibawa semua sama Rasulullah. Harithah juga begitu memaksakan diri untuk kata Rasulullah ikut. Ternyata dalam peperangan Uhud banyak sekali muslim yang ikut wafat ketika itu. Harithah salah satunya. Setelah wafat, jadi orang baik kayak gitu nggak lama. Makanya doain orang baik biar panjang umur. Pusing kita. Orang baik banyak sekali, cepat banget meninggal. Semakin buruk, semakin panjang lagi umurnya, sampai bosen kita ngeliat mukanya. Tapi orang baik cepat banget. Orang yang manfaat bagi dunia, bagi akhirat kita, terkadang cepat banget diambil sama Allah. Akhirnya, ikhwani, ibunya datang. Aina waladi ya Rasulullah? Di mana anak saya? Marah-marah ibunya. Ibunya marah-marah. Sahabat semua bilang, mana Rasulullah? Saya mau ketemu Rasulullah. Di mana anak saya? Sabar kamu bu. Mana? Aina waladi? Di mana anakku? Akhirnya sahabat mengatakan, anak kamu meninggal dalam keadaan syahid. Sabar. Sabar. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala. Kamu mendapatkan pahala, yang meninggal juga dapat pahala. Aina waladi? Tetap dia tanya. Nggak mau dengar pokoknya omongan orang. Saya mau tanya sama Rasulullah langsung. Sampai pada hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, tenang kamu wahai Ummu Harithah, tenang. Ya Rasulullah, aina waladi? Di mana anakku? Waladuka mata syahida. Anakmu mati dalam keadaan syahid. Orang la as'aluka an hadza. Saya bukan tanya itu ya Rasulullah. Yang saya tanya di mana anakku? Fil jannah am fin nar? Di surga apa di neraka? Itu yang saya tanya ya Rasulullah. Kalau di surga tenang, Ummu Harithah sudah tenang begitu. Tapi kalau di neraka, jangan anggap ini sesuatu yang sepele ya Rasulullah. Saya akan lakukan kepada engkau dan sahabat-sahabatmu sesuatu yang tidak akan pernah kau lihat. Rasulullah, ajunin ya Ummu Harithah. Wahai ibu Harithah, kamu sudah gila wahai ibu Harithah. Bukan hanya satu surga kata Rasulullah. Bal asabal firdaus al-a'la. Harithah bukan hanya dapat satu surga, tapi jinan katsirah. Surga yang banyak. Bal asabal firdaus al-a'la. Bahkan dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi ada ta'un, itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu adalah rahmat dari Allah. Makanya Rasulullah SAW, faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Musibah-musibah yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan rahmat bagi orang mukmin. Orang mukmin itu seperti salafun salih. Ketika kakinya dipotong satu, dia bilang, alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan saya 2 kaki gratis. Diambil satu kok saya marah, satu doang. Ya? Diambil satu, disisain satu kok saya marah. Kayak kita dikasih nih dua gelas minuman, diambil satu kok marah. Udah dikasih belagu lagi. Ya? Orang Islam itu paling enak tuh. Bahkan salah seorang di antara mereka dari Ahlul Bait, ketika salah seorang di antara anaknya meninggal, ya Allah, engkau telah memberikan saya 7 anak. Kau ambil satu, kau sisakan 6. Kau ambil satu, masih kau sisakan 6 bagi saya. Artinya nikmat semua. Orang Islam itu semuanya rahmat. Allah, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Orang-orang kadang-kadang orang Islam itu enak ya Pak? Ketabrak, alhamdulillah, cuman kaki doang yang kena. Masih alhamdulillah. Ketabrak masih alhamdulillah. Makanya tidak ada gitu orang yang dipuji kepada sesuatu yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Tidak ada sama sekali. Kita kan begitu. Baru jatuh, handphone hilang, dompet hilang. Alhamdulillah, kartu ATM masih ada. Alhamdulillah, ini enggak kebawa. Alhamdulillah, masih ada. Alhamdulillah. Jadi beruntung. Makanya wabak seperti ini adalah rahmat. Hadis Rasulullah bilang apa? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu.
Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, pasti dikasih musibah. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Tidaklah salah seorang di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang terkena ta'un. Fayamkuthu fi baladihi sabiran hal sabr. Dia dalam keadaan sabar, muhtasiban, dalam keadaan meminta pahala dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu, dia yakin, alim artinya yakin, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, sesungguhnya apa yang telah dia dapatkan atau dia akan dapatkan adalah catatan dari Allah ataupun ketetapan Allah, illa kana lahu mislu ajri syahid, dia akan mendapatkan pahala syahid. Jadi kalau misalnya kita berada di tempat yang di situ ada ta'un, kemudian kita tidak keluar, karena apa? Karena kita tahu kalau memang ajal itu datangnya dari Allah dan sabar, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan pahala syahid. Kecuali kalau misalnya kita berada, misalnya kita sudah masuk ke satu tempat, kemudian ada ta'un di situ, jangan keluar. Jangan keluar dari tempat itu. Ada hadisnya seperti itu, jangan keluar. Karena selain kita meyakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita nggak mau dong menularkan kepada orang lain gitu. Makanya ada hadis lain Rasulullah SAW katakan, "Idza sami'tum bi ardhin fala taqdimu 'alaihi wa idza waqa'a bi ardhin biha fala takhruju firaran minhu." Seperti orang yang firaran minaz zahab, lari dari tempat yang seperti ini. Riwayat Bukhari dalam kitab At-Tubb. Allahu a'lam. Nabi Muhammad SAW yang pertama dari candaan-candaan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang. Ini kalau kita nyandain orang bawa-bawa fisik, betul nggak? Bawa-bawa fisik nggak? Kalau Rasulullah SAW nggak nyakitin orang, orang dicandain justru bangga, bahagia, sampai dibikin nama. Rasulullah SAW panggil Anas bin Malik, ya adzal udhunain, wahai orang yang punya dua kuping, dipakai sama beliau. Kehidupan Rasulullah SAW begitu indah, kehidupan Rasulullah SAW begitu cerah. Kehidupan Rasulullah SAW, sahabat Ibn Umar ditanya, apakah sahabat mereka yadhakun, mereka tertawa? Kata Ibn Umar, na'am yadhakun, mereka tertawa, tapi hati mereka dengan keimanan seperti gunung yang kokoh tidak akan tergoyangkan. Mereka tertawa di siang hari, tapi di malam hari mereka seperti orang-orang yang layu dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan dari kisah-kisah baginda Rasulullah SAW. Dan insyaAllah di minggu yang akan, bulan yang akan datang, insyaAllah kita akan bercerita kemarin tentang ibu bapak Rasulullah SAW ketika menikah. Jadi kita kisah ini dari awal, tapi masih sampai Rasulullahnya belum lahir. Nggak apa-apalah, kita cerita sedikit demi sedikit, dan insya Allah kita khatamkan sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dan seterusnya sampai kita memahami betul siapa itu baginda Rasulullah SAW, dan kita memahami kisah hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit waktu mungkin tanya jawab sebelum salat. Tafadhol, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Tadi dikatakan bahwasanya para sahabat itu ketika siang hari tertawa dan bercanda. Bagaimanakah para sahabat dan Rasulullah SAW itu ketika bercanda? Apakah ada hal-hal yang mereka jaga atau mereka bercanda sekedarnya saja karena khawatir terlalu berlebihan? Itu saja Habib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sendiri juga begitu. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya agama Islam itu mengajak kepada kesedihan, tidak. Agama Islam mengajak kepada indahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap ada batas-batasnya. Nabi Muhammad SAW yang pertama dari candaan-candaan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang. Kalau kita nyandain orang bawa-bawa fisik, betul nggak? Bawa-bawa fisik nggak? Kalau Rasulullah SAW nggak nyakitin orang, orang dicandain justru bangga, bahagia, sampai dibikin nama. Rasulullah SAW panggil Anas bin Malik, ya adzal udhunain, wahai orang yang punya dua kuping, dipakai sama beliau namanya. Rasulullah panggil Abu Hurairah, ya Aba Hirrah, dipakai sama beliau karena bangga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggil sama Rasulullah, ya Aba Turab, wahai bapaknya apa? Debu. Tapi Sayyidina Ali mengatakan tidak ada nama yang lebih membuat saya bangga dan bahagia melebihi nama yang dikasih oleh Nabi. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ada sedikit perbedaan pendapat dengan Siti Fatimah, ya, sekelas Sayyidina Ali aja nggak selamat dari yang namanya apa? Yang namanya apa? Pertengkaran rumah tangga. Sayyidina Ali pergi kemana? Kalau bertengkar pergi ke masjid. Pergi ke masjid, akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau tidur di situ. Rasulullah SAW datang ke masjid, melihat Ali bin Abi Thalib ada di dalam masjid, mukanya debuan semua. Jadi Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah, tidak dapatkan Ali, lalu dicari oleh Rasulullah SAW, dapatkan beliau di masjid, lalu beliau debuan semua. Rasulullah panggil, ya Aba Turab, kata Rasulullah, wahai bapaknya apa? Wahai bapaknya debu. Kata Sayyidina Ali, tidak ada nama yang lebih membuat saya senang melebihi panggilan dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Yang pertama, syaratnya tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, candaan Rasulullah tidak ada dustanya sama sekali. Bahkan salah seorang di antara mereka bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Usamah bin Zaid diajak naik ontak bareng, Fulan bin Fulan dijadikan bareng, ya Rasulullah, kapan saya diajak juga, diboncengin sama Rasulullah? Kapan? Pengen juga, kata ini anak datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sa'ahmiluka ala waladin naqah, nanti kapan-kapan nanti kamu saya bonceng, kata Rasulullah SAW, naik anak unta. Kata dia bilang, ya Rasulullah, gimana caranya naikin anak unta ya Rasulullah? Saya lebih gede dari anak unta. Kata Rasulullah, unta yang gede emang anak siapa? Ya Rasulullah bercanda, tapi Rasulullah nggak dusta. Ya, jadi unta yang besar dikira anak kambing gitu. Bisa jadi ada unta besar, enggak? Unta yang besar juga anaknya unta. Rasulullah bohong nggak? Nggak bohong. Rasulullah SAW tidak bohong. Jadi syarat yang pertama adalah tidak ada dusta di dalam candaan, dan yang kedua tidak menyakiti hati orang lain. Orang yang berdusta ketika berucap supaya orang lain tertawa, kata Rasulullah SAW, wailullah, kecelakaan bagi dia. Ya. Rasulullah SAW bahkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah menceritakan sesuatu sampai Rasulullah tertawa. Apa ceritanya? Rasulullah SAW, riwayat Muslim, Rasulullah SAW menceritakan ada nanti di hari kiamat, di akhirat nanti seseorang, kata Rasulullah SAW, dihadapkan di pengadilan Allah. Kata Allah mau memberikan kasih sayang Allah kepada ni fulan. Akhirnya dia dihadapkan di satu tempat, dia melihat amalan-amalan yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa. Dia sudah gugupnya sama Allah. Allah tunjukkan dulu, ini dosa kecil yang pernah kamu lakukan. Dia nggak bisa bohong, dia bilang, ya Allah, betul saya melakukan ini ya Allah, sekecil ini engkau tahu ya Allah. Kemudian Allah tunjukkan lagi dosa kecil lagi, dia mengatakan, ya Allah, sekecil sedetail ini ya Allah engkau tahu ya Allah. Dia menangis dan rasa gugup. Karena apa? Karena takut dosa-dosa besarnya akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia malu di khalayak ramai, dan dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil dia takut, dimunculkan lagi sama Allah dosa kecil yang pernah dia lakukan. Dia katakan, ya Allah, betul ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi tidak ada manfaatnya minta ampun ketika itu. Dia lebih takut karena apa? Dia gugup karena dosa besarnya pasti akan ditampilkan juga. Akhirnya kata Allah, dosa-dosa yang barusan saya tunjukkan kepada kamu, semuanya saya ampuni. Semuanya saya letakkan hasanah kebaikan dari dosa tersebut karena kasih sayangnya Allah. Jadi dosa-dosa yang ditunjukkan tadi dimaafkan sama Allah,
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang dia pernah lakukan, dirubah menjadi pahala. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pernah melakukan dosa besar kok. Ya Allah, saya pernah melakukan dosa besar kok enggak ada," kata. Akhirnya Rasulullah SAW tertawa dari apa yang pernah yang akan dilakukan oleh seorang hamba ini. Jadi Allah sudah nutup-nutupin, dia masih sempatnya gitu ya. Allah sudah kasih sayang sama dia. Allah sudah tutupi dia, seorang hamba begitu. Masih sempat aja nanya, penasaran gitu. Dosa-dosa besar saya yang lama mana ya Allah, kok enggak ada, dia bilang. Rasulullah SAW tertawa ketika mendengarkan menceritakan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Mau jawab sesuatu yang kita nggak jelas, nggak bakalan bisa, nggak bakalan nyambung, nggak bakalan nyampe. Disuruh nyipatin surga nggak bisa, pertanyaannya salah, nggak bisa ya. Jadi kalau dibilang Rasulullah SAW gitu aja, kalau Rasulullah SAW bilang nggak dijamin masuk surga, lalu yang masuk surga siapa? Kalau Nabi Muhammad aja, kalau menurut kamu ada kemungkinan nggak masuk surga, terus surga diciptakan buat apa? Kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, beliau adalah
hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jejak leluhurnya, ikut kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada utusan-utusan Allah. Kakek moyang Nabi semuanya adalah orang-orang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya saya dikeluarkan minal aslabil tahirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini datang dari sulbi-sulbi yang suci, ilal arhami syarifati tahirah, sampai kepada rahim-rahim wanita yang suci. Jadi kakek moyang Nabi semuanya orang baik. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayahnya juga orang baik. Ayahnya orang kakek moyangnya orang baik sampai kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad SAW keturunan Muhammad orang baik, Abdullah orang baik, Abdul Muttalib orang baik, Hashim orang baik, Abdul Manaf orang baik, Qusay begitu juga, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Nabi Ismail orang baik, Nabi Ibrahim orang baik, ayahnya juga begitu, terus menerus sampai kepada Sayyiduna Adam alaihi salam, Sayyidina Syith bin Adam alaihi salatu wassalam. Jadi enggak benar kalau ada orang yang bilang bahwa orang tua Nabi masuk neraka, orang baik kok masuk neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, saya ini ya, ketika ada dua golongan, saya diciptakan dari yang terbaik dari golongan tersebut. Saya ini ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Kalau kita katakan orang yang terbaik masuk neraka, terus orang yang enggak baik kayak kita masuk ke mana? Kata Nabi Muhammad, saya ini keturunan orang-orang yang terbaik. Allah ciptakan dua kelompok, nah saya ini dari yang terbaik kelompoknya, kata Nabi Muhammad. Itu hadis yang sahih. Kalau Rasulullah SAW katakan, misalnya ada dua kelompok nih, Rasulullah dari kelompok yang terbaik, terus kita bilang Rasulullah SAW bapaknya atau ibunya atau kakeknya masuk neraka, terus kelompok terbaik aja masuk neraka, apalagi kelompok yang enggak terbaik gitu ya. Kalau itu mau main akal-akalan gitu. Orang tua Nabi ada yang bilang di neraka, kalau main akal begitu. Ada hadis sahih Rasulullah SAW katakan bahwa saya ini diciptakan dari Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari rumah yang terbaik, dari keturunan yang terbaik, dan dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Jadi tidak ada kakek moyang Rasulullah SAW yang ke atas mereka-mereka yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua orang beriman di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahimtum? Fahimtum? Ada pertanyaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bib. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa tubuh Nabi itu dibelek terus dicuci, hatinya dikeluarkan. Isinya itu benar apa bohong, Bib? Apa hanya cerita fikih belaka, Bib? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah itu benar adanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelek dadanya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Dan diantaranya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menjadi nabi, ketika Rasulullah kecil, ketika bersama Siti Halimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad, Rasulullah dibelek dadanya. Ketika itu Rasulullah sedang bermain, beraninya Rasulullah didatangi 2 malaikat. Syaima, Rasulullah punya saudara Suson, saudara satu susu dengan ibunya Halimah, namanya Syaima. Nama cewek itu bagus tuh, kalau punya anak perempuan namakan Syaima, kakaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaima kemudian sama adik-beradiknya lari, datang ke ibunya bilang, saudara kita katanya. Kenapa? Katanya dibelek, didatangi 2 orang, kemudian seperti dibelek dadanya. Yang 2 orang lari, Nabi Muhammad berani, dibiarkan gitu. Rasulullah SAW temui orang tersebut, kemudian dibelah dadanya Rasulullah SAW, dikeluarkan haddus syaitan.
tempat biasanya setan suka ngusik-ngusik kita. Setiap manusia punya itu. Kemudian dicuci, dibersihkan. Kemudian ketika Rasulullah berusia 10 tahun itu juga terjadi. Kemudian ketika Rasulullah SAW menjadi nabi itu juga terjadi. Kemudian ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj, Rasulullah dibelek lagi dadanya. Itu terjadi dan berdasar. Hanya saja untuk apa? Ada dua pendapat. Di antara ulama, di antaranya bernama Al-Habib Ali Al-Habsyi, Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, "Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri." Apa kata beliau? Malaikat itu bukan mencuci, tapi menambahkan cahaya di atas cahaya. Jadi sudah ada cahayanya, tapi penambahan cahaya, nggak ada yang dicuci. Orang Nabi Muhammad sudah bersih. Kalau sudah bersih itu artinya ditambahin lagi cahaya di atas cahaya. Tapi pendapat lain, wallahu a'lam, ya, Rasulullah SAW memiliki haddus syaitan, tempat di mana setan itu membisiki manusia. Kenapa kok ada? Biar menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia, dan tempatnya itu disucikan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar manusia, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Kalau nggak ada haddus syaitan, bisa jadi malaikat. Nabi Muhammad SAW justru kata ulama, adanya haddus syaitan itu menunjukkan kemuliaan bagi Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul manusia, tapi manusia yang berbeda dari manusia yang lainnya. Ada lagi yang mau tanya? Yang cocok dengan pembahasan kita, tafadhal, supaya lebih akrab. Kalau nanti di akhir ada pertanyaan lagi, silahkan, tafadhal. Silakan. Boleh dua orang tuh kalian. Acungkan tangannya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Habib, warahmatullahi. ana mau bertanya, salah satu datuk Rasulullah itu adalah Ilyas. Apakah Ilyas yang dimaksud itu adalah Nabi Allah alaihissalam? Betul. Sudah. Udah itu aja. Betul. Jazakallah khair. Masya Allah. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul dari Ciledug. Maaf Habib, saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga? Bukankah Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara dari dosa, dan dijamin masuk surga? Mohon penjelasan Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga? Ya, ada yang bilang seperti itu. Terus siapa yang masuk surga dong kalau Nabi Muhammad nggak masuk surga? Omongan seperti itu nggak berdasar dan nggak masuk akal. Jadi terkadang pertanyaan nggak berdasar dan nggak masuk akal. Kalau Nabi Muhammad nggak dijamin masuk surga, siapa yang dijamin masuk surga? Siapa yang bisa masuk surga gitu? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga, nggak bisa. Itu pertanyaan yang nggak masuk akal. Pertanyaannya salah. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, jawab, pertanyaan kamu salah, karena ini tidak benar. Ya. Nah, terkadang pertanyaan salah. Dulu ada yang pernah bertanya, Habib, kan setiap malaikat itu diciptakan memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian malaikat Jibril diantaranya tugasnya menyampaikan wahyu. Kan Nabi sudah habis, Nabi Muhammad sudah nggak ada Nabi lagi. Terus ngapain malaikat Jibril? Nganggur dong. Kan kerjaannya menyampaikan wahyu. Ini jawabannya gimana? Jawabannya adalah pertanyaan kamu salah. Karena sesuatu yang tidak akan pernah sampai ke dalam otak kita nggak perlu jawaban, nggak bakalan nyampe. Orang kita nggak tahu. Kita ini apa yang ada di belakang dinding saja kita nggak tahu ada apaan. Mau jawab sesuatu yang kita nggak jelas, nggak bakalan bisa, nggak bakalan nyambung, nggak bakalan nyampe. Disuruh nyipatin surga nggak bisa. Pertanyaannya salah, nggak bisa. Ya, jadi kalau dibilang Rasulullah SAW gitu aja. Kalau Rasulullah SAW bilang nggak dijamin masuk surga, lalu yang masuk surga siapa? Kalau Nabi Muhammad aja, kalau menurut kamu ada kemungkinan nggak masuk surga, terus surga diciptakan buat apa?
Kalau orang yang paling bertakwa dan mengatakan ana atqakum lillahi wa akhsyakum lah, saya yang paling bertakwa, nggak masuk surga nih, nggak ada jaminan. Terus yang masuk surga siapa? Jawabannya jadi pertanyaan kamu salah. Dan untuk akhi yang sebelumnya bertanya kepada saya, Nabi Muhammad memiliki kakek nama Ilyas. Iya, Nabi Muhammad memiliki kakek nama Ilyas, yaitu Nabi. Tapi Ilyas yang saya sebutkan tadi di nasab Rasulullah SAW bukan Ilyas yang Ilyas itu, bukan, berbeda ya. Tapi nama Nabi Ilyas juga kakeknya Nabi. Tapi Ilyas yang saya sebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Ini Ilyas punya bapak Mudhar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Kakeknya Adnan saja sezaman Nabi Musa. Kakek yang paling tinggi Nabi Muhammad namanya Adnan, itu sezaman sama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Orang yang nggak tahu mutiara dia akan letakkan di kotak sampah. Kita ini nggak paham bahwa kita ini mulia, makanya kita terkadang kita lakukan hal-hal yang mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita orang mulia. Makanya kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kita harus ngerasa, oh saya ini orang mulia. Kalau nggak mulia nggak mungkin Allah ciptakan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Nggak mungkin.